Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita kembali akan menjawab pertanyaan dari dua pertanyaan ya terkait hukum yang sudah disampaikan oleh penanya di kolom YouTube kami. Pertanyaan pertama dari @cimeng2246. Dia menanyakan tentang mau lapor tapi saya takut kehilangan pekerjaan saya. Nah, ini kaitan dengan terkaitnya hukum ketenagakerjaan. Jadi memang meskipun secara teori ya selalu dikatakan bahwa hukum itu menjunjung asas kesetaraan, terus kemudian sama kedudukan di mata hukum, tapi kondisi yang ada memang saat ini melihat bahwa tingginya tingkat pengangguran ya atau tenaga kerja yang belum bekerja dengan adanya lowongan kerja yang sedikit itu menyebabkan uh, posisi pekerja selalu dalam posisi yang lebih rendah dibandingkan pemberi kerja. Kadang ketika muncul permasalahan atau kecurangan, dugaan pelanggaran hukum ketenagakerjaan ya, kita mau menyampaikan sesuai dengan kondisi peraturan perundang-undangan atau aturan yang berlaku, itu kadang tidak tidak disukai oleh pemberi kerja. Bisa jadi karena itu juga nanti akan berdampak pada bisnis. Katakanlah, harusnya setiap pekerja diikutkan contoh ya BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, itu kan sudah amanat undang-undang. Tapi kadang ada beberapa perusahaan yang sengaja tidak mengikutkan. Kenapa? Karena kalau pengusaha mengikutkan itu kan tentu dia akan membayar sejumlah iuran sesuai dengan porsinya. Nah, secara keuangan kan akan mengurangi kas dari perusahaan. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, cuman untuk solusi seperti ini biasanya ada yang dinamakan whistleblowing system ya, jadi WBS. Jadi sistem di mana kita bisa lapor kepada WBS ini tanpa mengungkapkan identitas kita. Nah, namun disertai dengan fakta dan bukti-bukti yang real. Nah, cuman permasalahannya tidak semua perusahaan, tidak semua instansi itu memiliki sistem WBS. Nah, jadi kondisinya seperti itu. Memang permasalahannya di situ. Yang kedua, kalau memang di perusahaan itu tidak ada sistem WBS dan Anda mau lapor ada kecurangan, sebenarnya Anda bisa lapornya ke serikat pekerja atau serikat buruh. Nanti mereka akan menyampaikan aspirasi atau informasi tersebut kepada manajemen. Ya, seharusnya dua saluran itu bisa berfungsi untuk memberikan inputan masukan atau informasi-informasi dari pekerja tanpa si pemberi informasi itu merasa takut kehilangan pekerjaan. Kira-kira seperti itu ya tanggapan saya. Kemudian kita ke pertanyaan kedua dari @dd Purnama Putra 1503. Pak, teman saya terjerat kasus pencurian di tempat kerja tapi barang bukti yang dipermasalahkan tidak ada. Apakah dikategorikan lemah atau tetap bisa dijerat? Nah, pencurian itu adalah tindak pidana ya. Dan proses pembuktiannya itu ada di pengadilan ya. Jadi kalau memang yang dipersangkakan adalah pencurian, maka pembuktiannya di pengadilan. Nah, kalau di perusahaan itu lebih ke arah administratifnya, artinya apakah barang bukti yang dipermasalahkan tidak ada itu akan menjadi lemah atau tetap bisa dijerat. Nah, itu tergantung dari barang bukti yang lain. Artinya begini, katakanlah pencurian terkait dengan sepatu, gampangnya gitu. Terus sepatunya tidak pernah diketemukan, barangnya tidak ada. Meskipun si tersangka atau si terduga pelaku pencurian ini sudah ditangkap. Tapi kan ada barang bukti lain yang bisa saja menguatkan persangkaan atau
si terduga itu benar melakukan pencurian. Contoh, katakanlah si sepatunya nggak ada, tapi ada CCTV yang menunjukkan rekaman bahwa si tersangka ini mengambil sepatu, itu bisa. Atau yang kedua, ada saksi yang melihat seperti itu. Nah, jadi artinya tidak hanya satu barang bukti, tapi ada bukti-bukti lain. Nah, sepanjang bukti-bukti lain itu diyakini bahwa mengarah pada si terduga, itu bisa dijerat. Seperti itu kira-kira tanggapan saya. Nah, untuk detailnya tentu kami tidak bisa memberikan informasi yang cukup karena apa yang kami dapatkan dari pertanyaan ini hanya pertanyaan seperti umum ya, tidak ada detail dan lain sebagainya. Nah, kalau Anda mau konsultasi lebih jauh, silahkan Anda bisa konsultasi ke lawyer atau LBH setempat. Saya pikir seperti itu tanggapan saya, mudah-mudahan tanggapannya bermanfaat dan bisa menambah solusi lah untuk jalan keluar. Terima kasih. Silakan teman-teman kalau ingin menyampaikan pendapat atau pertanyaan lebih lanjut bisa komentar di kolom YouTube kami. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.